Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Here. Dan kali ini kita akan bahas komentar yang masuk di video saya yang membahas tentang Eliam Miron ya di podcast Dr. Peter Lee yang dia mengatakan bahwa kitab palsu itu yang datang belakangan gitu. Jadi ini merujuk kepada Quran. Nah, jangan tahu ya. Ini yang komen ini kebanyakan dari pihaknya Alia Miron, guys. Nah, ini saya akan jawab ya. Jadi saya udah jawab melalui komentar, tapi saya akan buatkan videonya biar lebih jelas lagi karena ini ada dari Ethan Slapen 69 ya. Jadi dia komen CC YouTuber baru tak berilmu. Nah, ini ya berarti ini orang nggak tahu siapa saya gitu. Kalau dia mengikuti saya ya, dia akan tahu, dia akan menyadari kesalahannya telah menuduh saya YouTuber baru. Kalau dia lihat ya, saya tuh dan kalau dia mau meneliti ya, saya sudah nge-YouTube tuh sejak tahun 2013, guys. Jadi 2013 ke 2023 tuh sudah sekitar 10 tahun, guys. Apakah itu baru? Apakah itu waktu yang baru? Kan tidak. Kecuali mungkin tahun 2020-an gitu kan. Ini 2013 ke 2023. Baru apanya? Jadi makanya orang kayak gini saya memang asal bunyi gitu kan. Asal bunyi gitu. Yang penting hatinya senang. Udah memfitnah orang gitu kan. Ini kayaknya perlu saya koreksi. Coba ada tonton video-video saya yang lama yang saya buat sejak tahun 2013. Saya dulu tuh sering bahas bahkan tentang pilpres, tentang macam-macam saya bahas gitu. Ya kan? Nah, YouTuber baru tak berilmu. Semua yang saya sampaikan di video saya itu adalah ilmu, edukasi. Sebanyak itu video yang saya buat itu di mana letak tidak berilmunya. Kalau Anda merasa berilmu, ya counter dengan argumentasi untuk membuktikan Anda punya ilmu. Karena tong kosong itu bunyi nyaring bunyinya. Dia hanya bunyi, tapi nggak ada isi. Orang yang berisi itu dia akan ngomong, speak. Kasih argumentasi, itu buktinya Anda punya isi. Kalau Anda cuma bilang, kamu bodoh, kamu nggak berilmu, tapi argumentasi nggak ada, itu sama dengan tong kosong bunyi nyaring gitu. Nggak ada isinya. Orang mau lihat apa isi argumentasi kepala Anda atau apa gitu. Bunyi ditekan bunyi buku bunyi tong, udah gitu aja bunyi nyaring, tapi nggak ada argumentasinya. Nah itulah Anda. Jadi Anda menuduh orang nggak berilmu, sementara semua yang saya sampaikan sejak tahun 2013 itu semuanya ilmu. Sementara Anda tiba-tiba baru muncul tanpa ada argumentasi yang mengkonter apa yang saya sampaikan di video saya, tiba-tiba mengatakan menjudge saya tidak berilmu gitu. Makanya tonton semua video saya dari tahun 2013 itu dan Anda counter itu satu-satu, ya kan? Mau cari cuan, guys ya. Saya kalau cari cuan dari YouTube ini ya, saya sudah lama berhenti. Coba bayangkan ya, dari tahun 2013 sampai sekarang saya tidak pernah berhenti. Karena tujuan saya adalah saya ingin menyampaikan edukasi kebenaran. Cuan itu hanya belakangan. Coba, ada usaha. Paling banter tahan sebulan. Ada lagi mungkin sehari. Ada nggak yang tahan sampai 10 tahun? Nggak ada hasil. Saya lah orangnya. Itu bukti bahwa saya bukan mencari cuan. Cuan itu hanyalah bonus. Kalau Allah kasih rezeki, alhamdulillah. Kalau tidak juga alhamdulillah. Karena yang penting saya menyuarakan kebenaran. Dan saya bukan hanya bahas tentang Eliam Miron. Semua yang saya anggap perlu disampaikan, yang perlu diedukasi, saya sampaikan. Saya ngomong tentang banyak hal. Bahkan saya sering bahas topik yang tidak merujuk ke orang siapapun. Saya bahas topik tentang misalnya hubungan suami istri, lingkungan, bahkan tentang bagaimana kehidupan saya gitu. Apa aktivitas saya, vlog-vlog tentang saya. Jadi saya tuh, jadi semua yang Anda tuduhkan tuh semuanya tuh salah gitu, ya kan?
Kismin amat sih konten dengan kualitas suara sumber. Nah, kalau ini ya, itu saya tidak bisa berpendapat menyalahkan. Itu kan subjektif. Kalau dia bilang saya miskin, ya faktanya ya saya memang bukan orang kaya. Tapi apakah suatu kemiskinan itu adalah suatu kesalahan? Coba, Kismin amat sih. Anda menghina orang miskin loh. Ya kan? Ini nggak ada akhlaknya, guys. Menghina orang miskin. Kita aja punya hati, punya perasaan. Ada orang miskin tidak akan kita. Seandainya saya benar orang miskin pun ya, tidak layak Anda hina. Gitu. Itu bukan suatu hal untuk jadi bahan hinaan. Enggak. Harusnya Anda tuh punya empati, simpati gitu. Anda fokus saja sama argumentasi saya, jangan bahas pribadinya gitu. Lalu dengan kualitas suara sumber, ya, guys ya, kita tuh nggak bisa saya tuh lebih baik menjadi orang yang orisinil apa adanya dibandingkan saya berbuat. Saya berpura-pura wibawa atau ya ibaratnya berakting apapun itulah, enggak, saya apa adanya. Kalau saya menggebu-gebu, kadang-kadang suara saya agak saking samanya itu terlalu cepat, ya itulah saya gitu. Yang penting saya berusaha untuk seorisinal mungkin, tidak dibuat-buat gitu. Dan itu tidak ada salahnya gitu kan. Saya bukanlah aktor ya, saya bukan aktor. Saya hanyalah orang yang ingin menyampaikan argumentasi dan berusaha untuk mengedukasi. Kalau Anda tidak setuju, ya silakan argumentasi. Kasih saya input argumentasi yang bisa saya kasih argumentasi lagi yang berkenaan dengan topik itu gitu. Bukan seperti ini caranya gitu kan. Ini tidak ada akhlak sama sekali, guys. Nah, ini lagi nih, Satya Jaya 8936. Sambil minum kencing onta. Nah, ini guys, orang seperti ini kenapa coba ya kan? Lebih asik nonton penindasan video ini. Jadi dia tuh sampai saking menghinanya, jadi dia sarankan lebih asik nonton video ini sambil minum kencing onta. Guys ya, Anda mungkin belum pernah minum kencing onta ya, dan saya juga belum. Makanya kita yang belum pernah minum itu jangan berpendapat. Kecuali Anda pernah minum. Anda belum pernah minum kan? Coba Anda bayangkan ya. Ada hal yang mirip dengan itu. Anda tahu kopi luwak? Kopi luwak adalah kopi yang diambil dari pembuangan kotoran hewan luwak. Orang yang nggak tahu akan mengatakan itu jijik gitu. Dorok amat sih. Yang ada di dalam kotoran luwak itu kan, kok diminum bikin kopi. Tapi orang yang sudah pernah minum dan orang yang sudah meneliti tidak ada masalah di situ. Yang orang sudah pernah minum. Kalau nggak belum pernah minum kan jijik segala macam. Juga ada hal lain. Ya, banyak hal lain yang orang-orang itu yang belum pernah merasakannya, belum pernah menelitinya gitu. Jadi segala sesuatu itu ya nggak bisa Anda tuh jadikan olo-olo, nggak bisa gitu guys ya. Kecuali kalau misalnya ada orang minum kencing onta ya, dan itu terbukti memang membuat dia bodoh misalnya, ada kajiannya, penelitiannya, bukan asumsi kita ya. Misalnya dia tiba-tiba dia habis itu dia terserang penyakit, lalu dia bahkan jadi bodoh lah gitu guys. Jadi IQ-nya dijongkok dan ada riset dan ada penelitian dan ada buktinya, itu boleh Anda ngomong. Seperti kalau coba deh, ada yang jelas-jelas saja lah ya. Coba ada cari berita orang yang minum kencing yang lain lah selain unta. Anda akan lihat orang itu kena penyakit, ya kan? Terbukti. Dan penelitian memang nggak sehat. Orang minum kencing selain unta, ada penelitiannya, ya kan? Ada, buktinya ada. Tapi yang untuk kencing onta ya, Anda bisa buktikan dulu bahwa minum kencing onta ini, dan Anda juga kalau bisa juga mencobanya biar Anda bisa lebih objektif gitu. Lalu Anda cari riset, ini efek minum kencing onta ini apa? Gitu. Kalau Anda tidak bisa menemukannya, ya Anda jangan ngomong gitu.
Karena segala sesuatu itu tidak seperti yang kita lihat gitu guys, ya kan? Kayak seperti orang lah minum kopi luwak. Yang orang yang udah ngerti, yang udah tahu, udah melihat hasil resep, yang sudah mencoba, fans saja, bahkan menikmati, bahkan nambah terus, suka, beli terus. Tapi orang yang tahu bilang, ah jijik, ah ini penyakit, ah kotor. Jadi guys ya, ngomong itu harus pakai akal, nggak pakai asumsi gitu kan. Nah, dia komen lagi, tolong dijelaskan tentang 72 dedari yang bisa membuat lemas laki-laki normal. Nah, ini pun ya, kalau dia cek video-video lama saya udah sering membahas tentang 72 bidadari. Udah sering, guys. Makanya, jadi Anda tuh kalau baru masuk, baru nongol di suatu channel, Anda belum tahu siapa ini yang orang yang bikin konten ini, Anda belum tahu siapa yang punya channel ini, ya Anda teliti dulu. Jangan-jangan dia sudah pernah buat video yang tentang yang Anda minta jelaskan ini gitu. Jadi alih-alih daripada Anda minta lagi, ya Anda tinggal cek video-video lamanya gitu. Mungkin jadi mungkin tapi dia mungkin dia nggak mau repot ya. Ya saya sampaikan lagi. Jadi gini ya. Saya ada pernah buat membandingkan bahkan isi surganya umat Islam dengan umat Kristen, saya udah pernah buat videonya. Ya. Udah pernah saya buat video. Saya sedikit ulangi ya, jadi gini guys ya. Tentang 72 bidadari. Nah, itu kan adalah sesuatu yang mana, coba Anda bayangkan ya, tidak semua orang hidup di dunia itu punya pasangan. Tidak semua orang. Tidak semua orang hidup di dunia ini pasangannya itu adalah pasangan yang setia. Pasangan yang baik, enggak semua orang. Misalnya Anda, bagi Anda yang jomblo, saya punya adik. Adik saya meninggal tahun 2005 guys. Beliau waktu itu meninggal waktu kelas 2 SMP. Tidak sempat menikah. Lah, kalau saya nanti di surga dengan istri saya yang soleh, yang taat pada saya, yang yang romantis yang bahagia dengan saya, adik saya di mana nasibnya? Nggak adil kan? Makanya untuk dialah beda dari itu. Nah, Anda pernah nggak membayangkan betapa nikmatnya ketika Anda tuh datang ke suatu tempat dilayani oleh wanita cantik? Ya kan? Makanya Anda lihat ya, kenapa kayak jasa itu ya, bisnis yang bidang jasa itu mereka pelayanannya dilayani oleh cewek-cewek cantik dan cowok-cowok ganteng. Kita nggak ngomong mengenai pakaiannya yang seksi ya, minimal pakainya menarik gitu guys. Kayak di bank syariah misalnya, itu nggak pakai seksi tapi cewek cantik, pakai makeup, memang tampil bagus gitu. Hotel-hotel syariah ya, kalau ada mungkin ini musuh enggak. Kita ngomong mengenai pelayanan, kualitas pelayanan, wajah yang ramah, bersih, rapi, cantik dan ganteng itu membuat orang tuh senang berkunjung. Dilayani orang seperti itu. Dibandingkan Anda datang pelayannya kumuh, kotor, jelek, asal-asalan, nggak rapi, gimana coba? Nah, itu fungsi dari sebagai pelayanan di surga. Karena semua orang tuh senang dilayani. Kenikmatan dunia itu apa? Orang bahkan mau mendapatkan hal itu tuh sampai korupsi, bekerja keras, banting tulang pagi malam. Itu kenikmatan dunia. Masa di surga nggak dapatkan kenikmatan yang lebih dari itu? Ngapain ada surga? Surga itu kan tempat yang lebih baik. Ya, kalau apa-apa kenikmatan di dunia yang halal ya, kita ngomong ya, kenikmatan dunia yang halal, masa tidak Anda dapatkan di surga? Kalau gitu ngapain kita ke surga? Saya kalau bisa milih ya saya di dunia saja. Mohon maaf, saya nggak mau ke surga. Tapi karena surga adalah kenikmatan yang tiada batas, yang lebih dunia, makanya orang berlomba-lomba masuk surga. Orang pengen sekali ke surga. Kalau surga tidak seindah itu, ngapain ke surga? Anda diajak orang tua Anda pindah ke kota lain. Di kota ini Anda sudah mewah nih. Ada mobil mewah, kamar bagus, pakai AC, bangunan tinggi, gedung mewah, makan enak. Tiba-tiba Anda diajak pindah ke tempat yang lantainya tanah, mohon maaf ya, atapnya bocor. Mau nggak Anda? Nggak mau, ngapain? Mending di sini.
Makanya orang kata bahwa ada istilah surga dunia. Kenikmatan-kenikmatan itu ada surga. Surga itu isinya kenikmatan gitu. Itu masuk akal sekali. Kita ngomongnya tentang yang halal ya. Ingat ya. 72 bidadari itu adalah halal. Nikah, dinikahi. Perkara setelah nikah Anda itu tidur dengan bidadari itu tidak, itu urusan Anda. Tidak ada pemaksaan di situ. Ya kan? Misalnya saya misalnya dikasih 72 pelayan. Ya kan? Di rumah saya. Anggaplah saya itu adalah raja. Anggaplah kita kembali ke zaman kerajaan. Ini saya ulang-ulang lagi videonya ya, biar paham ya. Tapi Anda kalau bisa tonton video lama saya gitu. Ya, tapi saya buat lagi lah, biar dia paham. Biarlah videonya agak panjang kan. Nah, anggaplah saya ini adalah raja yang punya pelayan yang banyak sekali. Saya dilayani oleh wanita cantik. Nah, kalau raja ini tidak menikah dengan pelayannya itu, akan timbul fitnah. Ya, apa yang terjadi? Di istana orang lihat bahwa raja itu, wanita itu kan muka murim. Kok raja tinggal bersama raja? Ngapain aja itu raja? Itu kan bukan istrinya. Ngapain itu raja? Coba. Tapi kalau istrinya, orang akan bilang, itu istrinya, hak dia gitu. Tidak. Jadi fitnah itu akan tereliminasi, guys. Fitnah itu. Itu poin pertama. Menghindari fitnah ketika kita dilayani oleh banyak wanita cantik, tapi itu bukan istri kita, itu kan timbul fitnah. Tapi kalau istri kita, orang tidak akan nyinyir karena wajar istrinya sah halal gitu kan. Nah, itu pertama. Yang kedua, belum tentu saya tiduri semuanya, belum tentu. Karena ada yang belum ada tahu ya, di surga nanti itu istri kita ya, istri Anda, istri saya, istri kita yang soleh, yang taat pada kita itu akan menjadi ratunya bidadari. Dan dia akan selalu dalam keadaan perawan terus-menerus. Dia akan selalu dalam keadaan cantik, tidak pernah dia itu turun. Kayak sekarang kan dunia ini kan orang tuh makin lama makin tua, makin keriput, makin lemah, makin tidak menarik. Di surga beda. Itu akan awet, guys. Usianya akan usia 30-an terus. Akan terjaga, akan perawan terus. Nah, istri kita nanti yang taat itu akan menjadi ratunya bidadari. Yang paling cantik dari semua bidadari itu. Paling cantik. Dan dia akan awet dan selalu menarik. Pertanyaannya, Anda mau tidur dengan istri Anda yang ratu bidadari ini, yang cantik dari semuanya, yang selalu begitu tiap jam, tiap detik, tidak pernah ada perubahan, tidak akan berubah ke dunia menjadi tidak menarik, dia selalu menarik, atau Anda pilih tidur dengan bidadari yang kurang cantik, yang kalah cantik dibanding istri Anda ini? Yes, kita sebagai orang normal akan tidur dengan yang paling cantik, yang paling lah yang paling lah, gitu. Itu logika normal. Ngapain? Ibaratnya kayak punya mobil. Anda punya mobil Lamborghini yang selalu baru. Anda beli mobil Lamborghini nih, selalu baru, diservis setiap hari, tidak pernah menurun kualitasnya, diperbarui terus. Lalu Anda punya dikasih mobil-mobil lain, ada 72 mobil. Mobil ini sama kayak mobil Lamborghini Anda, diservis terus, diperbarui terus, tapi dia bukan mobil Lamborghini, bukan mobil Ferrari, tapi mobil mungkin kayak Alphard, Innova, Avanza, mobil-mobil kayak gitu lah guys, yang kelasnya di bawahnya. Nah, Anda kalau mau milih pakai mobil mana? Saya akan pakai mobil Ferrari terus, tidak akan mau saya pakai mobil itu. Mobil yang di bawah kelas Ferrari, toh baru terus, selalu baru gitu, diservis terus. Mobil lain itu apa? Untuk pajangan saja, nggak lebih. Untuk kebanggaan bahwa saya punya banyak mobil. Mobil saya bukan hanya satu, tapi saya juga punya mobil lainnya. Dan untuk melayani saya, alih-alih saya kan istri kita kan sebagai penghuni surga kan juga punya hak untuk dilayani. Masa di dunia istri kita melayani kita sebagai suaminya, nanti di surga juga melayani kita? Kapan dia mendapatkan hak untuk dilayani? Karena dia melayani kita di dunia ini lah, maka dia dapat hak untuk dilayani di surga nanti. Nah, dia dari itu nanti akan melayani dia juga.
Jadi bidadari itu bukan hanya melayani saya, kita laki-laki, tapi juga melayani istri kita. Jadi kita berdua melakukan pelayanan maksimal dari para bidadari ini. Dan istri kita tentu senang juga dong dilayani oleh wanita cantik yang bersih rapi gitu kan. Nikmat. Jangan nanti istri kita jadi pelayan juga di surga gitu kan. Udah di dunia melayani kita, memasakkan untuk kita, nyuci baju untuk kita, nanti di surga gitu juga. Nggak adil. Makanya istri kita juga mendapatkan kenikmatan yang sama. Jadi siapa yang melayani kita? Bukan istri kita lagi, tapi pelayan-pelayan itu. Nah, istri kita hanya untuk tempat kita bermesra-mesraan gitu. Kayak raja dan ratu dunia lah. Tidak kerja, semua tinggal minta pelayan. Pelayan minta minum, pelayan minta makan. Seperti raja dan ratu dunia lah gitu. Ada nggak ratu yang kerja di dunia? Nggak ada. Ratu tuh sama kayak raja ongkong kaki guys. Semua sudah ada pelayannya. Mau minum diambilin, mau makan diambilin. Jadi nggak ada tuh ratu tuh nyuci baju, nggak ada. Nyuci baju suaminya. Nah itu di surga nanti. Jadi istri itu mendapatkan hak yang sama dengan suaminya. Itulah fungsi 72 dari itu guys. Nah, itu poinnya. Gitu. Jadi itu yang harus Anda pahami gitu. Jadi lalu saya bandingkan dengan surganya umat Kristiani. Kita tahu ya, ayat yang ngomong tentang surga itu katanya surga itu kita tuh hanya memuji Tuhan saja di surga. Jadi kerjaan umat Kristiani di surga itu nanti hanya memuji Tuhan saja. Jadi nggak ada kenikmatan seperti yang digambarkan di Islam. Anda mau nggak surga seperti itu? Yang tidak ada kenikmatan, hanya memuji. Saya nggak mau guys. Saya mending di dunia gitu. Ingat ya, kita ngomong tentang kenikmatan dunia yang halal, bukan yang haram. Berhubungan seksual dengan istri kita halal. Makan minum enak dengan yang kita beli dengan uang hasil keringat kita, bukan hasil korupsi, halal. Itu kita nikmati kan? Nah, Anda mau nggak surga tuh nggak ada hal seperti itu, yang kenikmatannya halal? Saya nggak mau. Masa surga isinya hanya memuji saja, memuji Tuhan saja? Surga umat Islam itu selain kita mendapatkan kenikmatan, kita juga memuji Tuhan. Plus gitu kan. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena kita bersyukur atas kenikmatan yang kita kasih. Itu baru fair. Tuhan memberi kita kenikmatan, kita puji dia, itu fair. Anda memuji bos Anda kenapa? Karena dia kasih Anda nikmat kan? Ada dikasih fasilitas kerja, dikasih gaji yang layak, Anda puji dia. Oh, bos saya baik. Dia kasih saya gaji yang layak, gaji yang besar bahkan. Dia kasih saya fasilitas mobil, apartemen. Anda puji bos Anda. Akan aneh kalau Anda puji bos Anda, tapi dia tidak memberikan Anda apa-apa. Aneh guys, aneh sekali. Bos Anda tidak ngasih Anda gaji, tidak ada kasih fasilitas, Anda puji. Bos saya baik, ini orang ngaco nih guys. Nah itulah yang aneh dengan surganya umat Kristen. Itu sudah saya pernah bahas dan bandingkan. Masa surga isinya hanya kita muji Tuhan, nggak ada kenikmatan? Tuhan itu dipuji karena dia sudah memberikan kita kenikmatan. Ya, fakta Tuhan memberikan kenikmatan. Dia memberikan kita nafas, udara untuk bernapas, paru-paru untuk bernapas. Tanpa itu kita tidak hidup. Dia memberikan rezeki, makanan enak, minuman enak, istri yang soleh, anak-anak yang soleh. Itu nikmat. Apa yang kita miliki ini nikmat dari Tuhan. Karena kita bersyukur, memuji dia. Ya Tuhan, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan. Kan itu kan kalau kita doa sebelum makan kan, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan. Kita puji Tuhan guys. Akan aneh kalau memuji Tuhan tanpa dikasih kenikmatan. Itu aneh sekali. Mending di dunia. Kalau masalah muji, dunia juga bisa. Ya, Anda kalau mau di dunia juga bisa. Ngapain masih nunggu di akhirat? Nah itulah bedanya surga Islam dengan umat Kristen. Di surga umat Islam itu ya, memuji itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Gitu. Dan bukan hanya itu, tapi kenikmatannya kita rasakan lebih di akhirat. Makanya orang itu semangat berlomba masuk surga. Sama kayak orang berlomba pindah kota. Jadi Anda tahu ya, waktu orang berlomba untuk pindah dari Eropa ke Amerika, karena makan apa? Kehidupan lebih baik. Ada tambang emas, tambang minyak, bumi. Orang merasa bahwa dia akan lebih makmur di Amerika. Makanya orang semangat berlomba-lomba ke Amerika. Tapi coba di Amerika tidak menawarkan apa-apa. Di Eropa hidup enak, tiba-tiba
dikasih informasi di Amerika ada tempat baru. Ada apa di sana? Gak ada apa-apa. Ngapain ke sana? Ngapain? Dipaksa pun Anda tidak akan mau. Enggak, saya di Eropa saja. Di Amerika tuh nggak ada apa-apa. Disuruh uji lagi bos yang nggak ngasih apa-apa. Ngapain? Coba logikanya. Makanya surganya Islam tuh lebih masuk akal dibandingkan surganya umat Kristen. Itu saya bahas sudah. Jadi Anda kalau nggak paham itu ya, tonton video lama saya. Ini saya baik hati nih ya, masih berbaik hati untuk menyampaikan di video ini. Meskipun saya sebenarnya masih juga ngulang-ngulang gitu, tapi nggak apa-apa lah, namanya edukasi. Mungkin yang ini belum pernah dengar edukasi saya di video sebelumnya, ya udah saya anggap belajar ini adalah orang baru yang harus saya edukasi. Mungkin dia malas cari referensi gitu kan, ya saya kasih di sini gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu poinnya guys ya. Ini ngomong tentang surganya umat Islam dan umat Kristen itu, yang umat Islam ini sangat logis surganya. Nah, surga Anda apa kabarnya? Kok bisa Anda memuji bos yang tidak ngasih ada apa-apa? Kok bisa Anda mau pindah ke surga ya, kalau dunia lebih indah, yang halal, nikmat dunia yang halal lebih indah, kok mau Anda tinggalkan demi surga yang nggak ada apa, nggak ada isinya? Coba. Padahal kalau dia baca kitab dia, ya, dia akan temukan, ya, di situ ya ayat yang berbunyi, surga itu ibarat apa ya, seorang mempelai pria disongsong oleh tujuh mempelai wanita yang masih apa ibarat itu guys. Jadi ada pernikahan di surga nanti. Itu ibaratnya. Ada Anda bisa baca kitab, ada ayat yang ngomong begitu. Ada cerita ya kitab Anda. Di surga itu bukannya kosong, bukan hanya tempat untuk memuji saja, tapi tempat yang perlu dinikmati. Makanya orang-orang itu kan sering mention itu kan, semoga kita berkumpul lagi di surga, gitu. Kan nikmat. Coba Anda bayangkan ya, kita Anda punya keluarga, coba Anda pandangi wajah ayah ibu Anda, anak-anak Anda, istri Anda. Masa Anda cuma di dunia saja berkumpul, di surga tidak? Kalau di surga hanya memuji, kapan Anda menikmati ya? Ada di dunia, kalau mainkan ya, ada di dunia itu hanya memuji Tuhan saja, memuji terus. Kapan Anda bermain dengan anak Anda, dengan orang tua Anda, dengan istri Anda, kapan? Kalau Anda memuji saja, kan harus seimbang guys. Ada saatnya Anda memuji, ada saatnya Anda tuh bersenang-senang, menikmati waktu dengan keluarga Anda. Kan begitu di dunia. Masa di surga kita tuh nggak ada waktu untuk bercengkrama, menikmati hidup bersama dengan keluarga kita? Kan nggak masuk akal guys. Hanya memuji saja. Coba Anda bayangkan ya, di dunia saya memuji saja, saya ibadah aja. Lalu anak-anak saya ngajak main, Pak, main yuk Pak, jalan yuk Pak. Oh, Papa lagi muji Tuhan nak, jangan ganggu Papa. Apa begitu? Kan tidak. Kan ada waktunya muji Tuhan, ada waktunya kita tuh bercengkrama, menikmati waktu bersama keluarga, kan ada waktunya guys. Nah itulah surga. Lebih indah daripada dunia. Di dunia kita disuguhkan dengan banyak hal. Kita harus bekerja untuk menafkahi, untuk itu hidup. Di surga nggak perlu lagi, semua sudah tersedia. Bahkan ada pelayan-pelayan dari yang melayani kita. Dia tinggal angkat kaki. Di surga itu sama kayak manusia di dunia ini, adalah ibaratnya bos, raja, ratu. Dia tinggal tunjuk saja. Saya mau itu, layani saya. Bahkan tak perlu pun dia nyuruh, itu pelayan itu sudah tahu duluan. Sama kayak ada, kalau Anda tahu di dunia bisnis ya, bisnis jasa, itu saya selalu diajarin itu. Kamu kalau sama tamu itu, yang paling bagus adalah sebelum tamu itu minta, kamu sudah tahu dia mau apa. Misalnya, saya perhatikan di tamu lagi duduk. Nah, saya harus tahu tuh sinyal-sinyal dia. Oh, sini nih, oh bapak ini butuh asbak rokok. Oh, bapak ini kayaknya mau pesen kopi, pesen minum. Saya datangi. Saya bawa asbak. Karena asbak kan gratis. Pak, silakan Pak asbaknya Pak. Oh, dia puji itu. Oh, makasih ya. Saya memang lagi butuh asbak. Wah, kamu hebat. Salut saya belum minta, kamu sudah tahu. Nah, ya itulah akibat dari pelajaran guys. Dia jadi seperti itu. Tahu keinginan tamu sebelum dia minta. Nah, itulah pelayan dari surga. Sebelum kita minta, dia sudah tahu gitu.
saking mereka tuh responsifnya gitu guys. Nah, kan indah gitu. Coba. Makanya saya katakan ya, jangan coba-coba hina, bully surganya umat Islam. Padahal itu surga yang realistis. Anda bandingkan yang surga Anda. Anda akan temukan nanti perbedaannya. Bahwa surga Anda itu tidak realistis. Tidak realistis. Surga umat Islam itu sangat realistis, sangat menyenangkan. Kita ngomong tentang kenikmatan yang halal ya, di luar kenikmatan yang haram, judi, zina enggak, tapi halal. Ada dengan isi tiada gitu kan. Ada makan minumannya halal, bukan hasil mencuri, bukan hasil judi, merampok segala macam, tidak. Nah, itu poinnya. Nah, ini sebenarnya ada komen di bawah lagi ya yang mau kita bahas, tapi nanti kita akan bahas di video berikutnya. Ya, untuk ini udah cukup panjang ya. Dan nanti ada kalau banyak mungkin nanti Anda susah menyerapnya. Jadi apalagi orang-orang ini gitu kan, ini pasti susah mereka menyerapnya guys. Nanti mereka malah fokus dengan suara saya sembur pula gitu kan. Itu jadi ada lihatlah isinya apa gitu. Isi argumentasinya, jangan gaya bicaranya gitu ya, atau kualitas suaranya. Itu nggak penting. Yang penting adalah isinya. Bukan wadahnya, isinya gitu. Saya berusaha padanya. Yang saya pentingkan adalah ilmu edukasi yang saya sampaikan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.